Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan tema bukan Ethereum yang akan memimpin rally Bitcoin di kesempatan yang akan datang ini teman-teman. Karena sekarang ini yang paling potensial memimpin para altcoins itu setelah pergerakan besarnya Bitcoin itu adalah Ripple guys, XRP. Dan di video kali ini kita akan bahas ya mengenai potensi XRP kembali lagi menjadi altcoins nomor 2 ya, atau aset nomor 2 di dalam 10 besar market cap teman-teman. Dan juga ada update mengenai berita-berita lainnya ya di sini yang sudah Black Cuan rangkum di sini teman-teman. Baik, kita langsung saja yang pertama di sini. Ini mengenai Jim Cramer teman-teman, kaitannya dengan XRP ya. Karena Jim Cramer ini tiba-tiba jadi bullish ini. Tiba-tiba dia jadi pro ini ke kripto. Nah, di sini melalui akunnya dia ya, beberapa insight tentang kripto yang hebat ya akan tayang di Match Money-nya dia on CNBC guys. Dan lihat respon yang diberikan oleh para warga Twitter ya. Salah satunya di sini ada dari Parao. Parao, komennya mengerikan. Kemudian Aledra, please stop that. Saya yakin sahabat-sahabat di Black Cuan pasti tahu alasannya kenapa mereka tidak suka Jim Cramer ini bullish di Bitcoin. Dan saya tambah lagi di sini, Bitcoin Archive, dia menyatakan seperti ini, dia meng-quote ya, tidak pernah ada usaha yang berhasil untuk merusak Bitcoin. Bitcoin ini adalah rebellion against the system. Sistem di sini maksudnya perbankan ya. Semakin dekat ini Jimmy, katanya si Bitcoin Archive ya, ini semakin bullish. Please stop. Tolong hentikan Jim Cramer. Kemudian teman-teman, lagi-lagi dia mengomentari tentang kasusnya XRP teman-teman. Dia menyatakan bahwa Ripple might win. Semoga saya salah dengar di sini. Karena apa yang terjadi setelah dia berkomentar seperti ini teman-teman. Ripple yang sudah naik ya, XRP maksud saya, yang sudah naik sampai 0,59 ya, itu langsung balik 180 derajat, 52, 53. Itu harganya untuk XRP teman-teman setelah komentarnya Jim Cramer di sini. Dan ini saya juga diingatkan ya dari Kelana Perdana lagi. Inverse kah ini? I don't know guys, I don't know. Tapi menurut saya di sini kita ini ingin dengar ya sebenarnya Jim Cramer ini ngomong yang jelekin Ripple sebenarnya. Karena kalau dia ngomong negatif ya terhadap aset kripto itu pertanda bullish teman-teman. Tapi teman-teman silakan menulis di kolom komentar seperti apa kalian menanggapi si Jim Cramer ini. Meskipun dia kesannya ini bercanda teman-teman ya. Beberapa kali kesempatan ketika dia bullish terhadap aset kripto, itu kadang-kadang terjadi penurunan. Kemudian ketika dia sangat-sangat negatif ya terhadap aset-aset kripto termasuk Bitcoin apalagi Ripple ya, itulah momen terjadi bull run. Terjadi rally maksud saya, sorry, bukan bull run. Dan meskipun orang banyak yang meragukan tentang kejadian ini, tapi saya ingin mendengar pendapat kalian. Coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian ini ada update saya sedikit ya mengenai data pengangguran dari Amerika. Ini saya ambil dari Walter Bloomberg. Jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran di Amerika Serikat ini ya, itu naik sebesar 7.000 menjadi 198.000 orang teman-teman. Jadi dari perkiraan sebelumnya yang hanya 195.000 teman-teman, ada selisih nih. Jadi di luar ekspektasi mereka. Dan ini artinya tidak bagus untuk ekonomi Amerika Serikat teman-teman. Karena dengan pengangguran yang tinggi di sini ya, itu akan menyebabkan dampak negatif terhadap ekonomi Amerika teman-teman. Apalagi kita tahu kan keadaannya sekarang ini inflasi masih belum bisa ditekan oleh The Fed. Kemudian bank juga banyak yang roboh, turmoil, semuanya bank yang ada di Amerika itu, kecuali bank-bank besar teman-teman, karena bank-bank kecilnya itu dikeringkan asetnya, uangnya, likuiditasnya itu berkurang sekali. Kemudian ancaman Amerika masuk ke dalam jurang resesi juga semakin besar sekarang ini. Ada kemungkinan juga terjadi yang namanya stagflasi teman-teman. Dan menurut beberapa analis kalau terjadi stagflasi itu ya, yang poin pentingnya itu adalah terjadinya inflasi, kemudian ada stagnansi di dalam ekonomi, artinya stuck semuanya di situ karena jumlah demand itu berkurang akibat dari faktor yang ketiganya, karena jumlah pengangguran itu meningkat. Otomatis
demand di pasar itu akan berkurang. Apalagi kemampuan belanjanya orang-orang itu akan sangat-sangat berkurang nantinya. Ya karena nggak ada gaji. Dan kalaupun pekerja yang masih tetap mempertahankan pekerjaannya, itu kemungkinan besar tidak mendapatkan kenaikan upah. Malah mereka itu banyak yang terancam PHK. Seperti yang terjadi di Walt Disney kemarin itu ya, ketika saya beritakan ada 7.000 orang yang dipecat teman-teman dari Walt Disney. Dan unik kejadian ini teman-teman ya, ketika market ini secara makro itu tidak baik-baik saja, harga Bitcoin teman-teman, Bitcoin dan Nasdaq itu terjadi penguatan teman-teman. Dan khususnya Bitcoin di sini saya ingin bahas ya, sebelum kita masuk ke XRP yang akan memimpin pergerakan para altcoins nanti itu ya, atau altcoins rally teman-teman. Bitcoin ini ada di projected ya, seperti Batman yang diproyeksikan ke langit ya. Dan ini diproyeksikan ke gedung ini, dan ini terjadinya di ECB, European Central Bank, teman-teman. Artinya Eropa ini sudah ada semacam shifting ya ke arah kripto, teman-teman. Ini masih possibilities ya seperti itu. Hanya saja mungkin ini sedang menjajaki mereka ini, teman-teman. Dan ini good untuk mereka. Sementara untuk harga Bitcoin ya, atau pergerakan harga, price action Bitcoin. Bitcoin ini sudah naik 73% sejak awal tahun 2023 ini, teman-teman. Sampai sejauh ini sudah naik 73%. And this is good. Kita sudah melewati tahun 2022 yang tidak menyenangkan itu, teman-teman. Asli tidak menyenangkan. Tetapi itu merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi investor kripto. Dan saya di sini tetap mengajak teman-teman untuk selalu yakin, optimis ya, bahwa investasi itu memang butuh usaha, ketenangan mental, emosi, kesabaran, tidak gampang panik, tidak gampang FOMO, dan sisanya kita biarkan dia berjalan dengan sendirinya, teman-teman. Kemudian untuk secara price action-nya Bitcoin di sini, teman-teman ya, ini sudah menembus lagi dia ini EMA 200 mingguannya, teman-teman. Ini dengan candle 2 hari ya. Ini saya ambil dari Steve Courtney, dan dia sudah berhasil breakout di sini. Kalaupun terjadi testing lagi ya ke resisten ya di sini, yang sekarang ini menjadi support, teman-teman. Menurut saya EMA 200 ini akan dites kemungkinan ya, tetapi tidak sekarang mungkin. Kita akan lihat dulu dia naik sampai 31, 32 seperti itu, teman-teman. Dan saya berharap ini akan terus melaju ini, teman-teman. Dan EMA 200 mingguan ini akan tetap stay dia menjadi support untuk Bitcoin, bukan lagi resisten. Karena kalau kita lihat ini dari Reg Capital, teman-teman, dengan candle bulanan ya untuk Bitcoin ini, dia ini sudah menembus resisten dan sangat besar kemungkinan dia akan menutup candle bulanan ini di atas resisten ini dan menjadikan resisten sebelumnya ini sebagai support, teman-teman. Dan apabila ini terjadi ke depannya, teman-teman, saya yakin untuk sekedar harga di 31-32 ribu itu akan sangat gampang untuk dicapai oleh Bitcoin, teman-teman. Dan ini pun tetap kita berpegang kepada pengaruh dari makroekonomi ataupun suhu-suhu pasar yang akan tercipta nanti ke depannya, teman-teman. Jadi bukan untuk kita FOMO yang berlebihan juga di sini ya. Kemudian teman-teman ya, inilah yang saya bicarakan mengenai XRP yang akan memimpin rally altcoins, teman-teman. Jadi selama ini kita tahu Ethereum yang merupakan ibu dari altcoins. Jadi kalau bapaknya itu Bitcoin, selama saya berkecimpung di dalam ekosistem kripto ini sejak 2018 ya, teman-teman, sampai sekarang yang kita tahu itu adalah ketika Bitcoin itu lari, teman-teman, maka altcoin semuanya itu pada tidur dulu, diam dulu, bahkan Ethereum pun cenderung untuk stagnan ketika Bitcoin-nya lari. Dan barulah setelah itu terjadi, Ethereum itu lari, teman-teman. Dan begitu Ethereum itu lari, ikut lari semua altcoins yang lainnya. Tetapi teman-teman, musibah yang menimpa XRP sejak tahun 2020 itu bisa jadi akan menjadi berkah bagi XRP tersendiri, teman-teman. Gara-gara dia yang ditekan itu oleh SEC, teman-teman. Dan kalau dia menang, itu artinya bahwa mayoritas altcoins itu akan diakui sebagai komoditas. Tetapi jika dia kalah, maka XRP ini akan menjadi pintu gerbang neraka bagi altcoins lainnya yang akan dicap sebagai sekuritas oleh SEC, teman-teman. Dan berita positifnya sekarang ini adalah open interest di XRP ini naik sampai 800 juta dolar ya, ketika crypto traders ini sudah yakin ataupun memprediksi bahwa XRP ini akan membawa alt season, teman-teman.
Dan ini dibuktikan dengan volume perdagangan terhadap XRP di sini yang meningkat, teman-teman ya. Dan ini dikutip dari CoinGlass di sini. Ada Binance yang sebesar 405 juta, kemudian Bybit 218, Bitget, OKX semuanya ya. Jadi totalnya itu ada 800 juta. Dan tidak sampai di situ saja, teman-teman. Ini ada XRP Tradings juga mengalami volume yang tinggi banget ya, naiknya itu billion of dollars ya di South Korean Crypto Exchange, teman-teman. XRP Trading mengalami kenaikan 50% untuk volume di Corebit, teman-teman, yang merupakan prominent local exchange di sana, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, saya perbesar di sini bahwa XRP ini menduduki peringkat pertama di sini, teman-teman. Sementara di peringkat kedua itu ada Bitcoin dan Ethereum di exchange tersebut, teman-teman. Kita tambah lagi satu, ini merupakan dampak dari social dominance yang tinggi ya terhadap pemberitaan XRP ataupun influencer-influencer atau YouTubers ataupun akun-akun besar di Twitter yang begitu besar antusiasmenya mereka untuk memberitakan, untuk membicarakan, sehingga noise betul ya di Twitter itu, di Instagram itu membicarakan tentang XRP. Sehingga social dominance-nya XRP ini naik, teman-teman, setelah harganya juga ikutan naik. Ya meskipun tadi kita bilang ada Jim Cramer yang tiba-tiba ikutan bullish gitu kan. Makanya saya berharap Jim Cramer itu bilang jelek aja deh untuk XRP gitu kan. Dan mengutip dari CoinDesk juga ya. CoinDesk ini mengutip dari Alex Kruger, teman-teman. Dia katakan seperti ini. Kemenangan Ripple terhadap SEC nanti ini akan diterjemahkan, teman-teman, sebagai alt season, guys. Alt season. Inilah yang dikatakan oleh CoinDesk tadi itu ya, bahwa XRP inilah yang akan memimpin alt season nantinya, teman-teman. Kemudian teman-teman, yang terakhir di sini ya, ini ada si Gary Gensler ya di sini. Dia ini akan menghadapi Financial Service Committee to justify his recent policies and approach toward the crypto ecosystem. Guys, sebelum saya berbicara Gary Gensler, saya akan jelaskan dulu mengenai Cathie Wood di sini, mengenai pandangannya dia. Dan ini sudah saya bicarakan di beberapa video saya yang sebelumnya, teman-teman. Cathie Wood di sini menyatakan seperti ini, teman-teman ya, bahwa crackdown yang dilakukan oleh Amerika terhadap kripto ini akan menjadi election issue. Artinya, teman-teman, apabila pemerintahan yang sekarang ini tidak menunjukkan pro terhadap aset-aset kripto, teman-teman, itu akan membahayakan citranya pemerintahan yang sekarang di pemilihan yang akan datang, teman-teman. Dan ini sudah dikatakan oleh Cathie Wood di sini, teman-teman ya. Karena dia mengatakan seperti ini, saya kutip langsung ya di sini. Mereka tidak melihat di sini ada rules untuk kripto, dan ini entah bagaimana katanya dia itu mengancam. Dan saya sejujurnya berpikir di sini, teman-teman ya, bahwa anak-anak muda ini kan senang dengan kripto, dan ini akan menjadi national issue untuk pemilihan presiden yang akan datang, teman-teman. Jadi sepertinya kalau dia tidak pro dengan kripto ya, sepertinya pemerintahan yang sekarang itu akan terancam tidak menang, teman-teman. Dan orang-orang akan memilih pemimpin-pemimpin yang pro dengan kripto. Karena Coinbase juga melalui Brian Armstrong itu sudah menyatakan dia akan pro, bahkan menyumbangkan dananya untuk mendukung wakil-wakil mereka yang di pemerintahan itu, di pemilihan akan datang, yang pro dengan kripto, teman-teman. Dan balik lagi ke Gary Gensler di sini sebagai penutup video. Gary Gensler ini akan menghadapi yang namanya scrutiny atau investigasi. Dia harus menjelaskan kepada Financial Service Committee tentang pendekatan dia terhadap crypto ecosystem, teman-teman. Karena menurut anggota Senat itu tidak semua mereka itu pro dengan Gary Gensler, teman-teman, tetapi ada banyak yang tidak pro dengan Gary Gensler. Dan nantinya kebijakan yang diberikan oleh Gary Gensler malah mengancam ekonomi Amerika Serikat, maka disitulah kemenangan awal untuk XRP, sekaligus membungkam Gary Gensler selama-lamanya, teman-teman. Dan sebelum saya lupa, teman-teman, harap diingat ya bahwa konten di Black Cuan ini bukanlah nasihat keuangan, not financial advice, guys. Tetapi jika kalian suka dengan konten Black Cuan, silakan untuk menekan tombol like di video kali ini, kemudian mensubscribe channel ini apabila kalian belum mensubscribe, kemudian mendukung saya dengan cara membunyikan loncengnya, teman-teman, agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video berikutnya. Baik, teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.